Jadi kenapa sih orang suka menunda-nunda padahal dia memiliki hal yang harus dikerjakan? Begini nih alasannya. Nah, ini tuh berhubungan sama salah satu naluri atau mungkin fitrah gitu ya. Fitrah seorang manusia yaitu memilih hal yang menyenangkan dan menghindari hal yang membuat ya penderitaan gitu kan, atau sesuatu hal yang menyakitkan gitu kan. Nah, ketika kita ambil contoh deh, orang mau ujian gitu kan, harus belajar gitunya. Dihadapkan situasi tersebut gitu kan. Nah, orang dengan misalnya karena manusia itu cenderung dipicu oleh emosi dalam berpikir gitu kan, cenderung dalam mengambil keputusan itu ditentukan kebanyakan oleh emosi gitu kan. Makanya keputusan yang diambil adalah untuk solusi instan dan jangka pendek gitu kan. Jadi ketika harus belajar nih besok ujian gitu, karena solusinya pengen instan, dia melihat belajar itu hal yang menyakitkan gitu kan, sedangkan rebahan itu misalnya hal yang menyenangkan. Tentu secara naluri ya karena jangka pendek gitu kan, ya milihnya tentu yang rebahan gitu daripada belajar, karena ya sesuai fitrahnya gitu kan, karena fitrahnya dan berpikir secara jangka pendek gitu kan. Nah, jadi milihnya rebahan gitu kan. Nah, padahal kalau kita berpikir secara jangka panjang, dan ini bukan oleh emosi ya tentunya, tapi oleh intelektual kita gitu kan. Ketika kita berpikir secara intelektual gitu kan, yang tentu ini berpikirnya untuk jangka panjang, tentu yang berlaku adalah sebaliknya kan. Malah ketika kita menunda-nunda terus gitu kan, pada akhirnya numpuk-numpuk terus, atau mungkin kalau harusnya belajar ditunda-tunda terus, jadinya malah belajarnya sedikit atau gak belajar gitu kan, terus nilainya jelek. Ya tentu ini akan menimbulkan penderitaan yang lebih banyak gitu, atau mungkin harus remedial kalau misalnya lagi ujian gitu kan. Tentu ini menimbulkan penderitaan yang lebih banyak gitu kan, seperti itu. Makanya ketika dihadapkan kayak gini, cobalah kita berpikir untuk ya, jangka yang lebih panjang. Kita pikirkan lagi nih, kalau kita misalnya mau ujian gitu, besok ujian, kita harus belajar. Oke, belajar, kita lihat dulu nih, hal yang bikin menderita apa nih? Hal yang menderita dapat nilai jelek gitu kan. Hal yang menyenangkan apa? Mendapatkan nilai bagus gitu. Ya, tentu kita akan memilih hal yang menyenangkan, apa yang harus dilakukan gitu kan. Ya tentu belajar gitu kan. Ya seperti itu. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, kita coba merenung dulu nih. Jangan sampai secara emosional dan berpikirnya jangka pendek dan solusi instan gitu. Tapi cobalah untuk berpikir jangka panjangnya gitu, menggunakan perenungan intelektual kita gitu. Sehingga kita tahu untuk sampai sana kita gak boleh nunda-nunda belajar. Kita harus ya belajar gitu, jangan ditunda-tunda gitu. Ya mungkin menderita dikit tapi kesananya rewardnya jauh lebih besar daripada penderitaannya gitu kan, seperti itu. Nah, jadi ya solusinya ya kenapa orang suka menunda-nunda ya karena mereka berpikirnya jangka pendek gitu. Mereka mengikuti naluri mereka secara jangka pendek gitu, sehingga solusi yang diambil itu ya hal yang menyenangkan pada saat itu gitu, bukan nanti. Padahal jika kita memilih solusi yang menyenangkan saat ini, yang kemungkinan besar mungkin menimbulkan penderitaan yang jauh lebih besar di masa mendatang. Ya jangan sampai seperti itu gitu. Makanya kita harus berpikir jangka panjang. Oke, jangka panjang mungkin sekarang kita dapat penderitaan gitu, cuman ternyata kita bandingkan dengan nanti rewardnya jauh lebih besar, ya kita harus memilih itu gitu kan. Jadi saya bahkan sempat membaca sebuah statement di salah satu buku, The Awakening of the Giant Within. Saya lupa karya siapa. Di sana ada statement yang menarik banget gitu. Katanya kadang Tuhan melakukan penundaan terhadap doa-doa kita dan bukan pengabaian, agar kita berpikir jangka panjang bukan jangka pendek atau solusi instan gitu kan. Nah, makanya di sini ketika teman-teman berdoa gitu kan, ternyata kok belum dikabul-kabulkan, mungkin di sana adalah cara Tuhan untuk agar kita berpikir jangka panjang terhadap kehidupan kita gitu, mau seperti apa gitu kan. Ketika kita mau menunda sesuatu, coba kita berpikir dulu jangka panjangnya seperti apa, dampaknya seperti apa. Kalau kita menundanya, apakah ini positif atau negatif gitu. Kalau lebih banyak negatifnya, ya kita harus lakukan sesegera mungkin gitu kan, agar lebih tenang dan hasilnya juga lebih baik gitu. Ya, jadi itulah menurut saya kenapa orang suka menunda-nunda gitu dalam hal mengerjakan sesuatu gitu kan, padahal dia harus segera melakukannya gitu kan. Nah, dan solusinya ya tadi gitu, ketika kita ingin menunda-nunda sesuatu, cobalah kita renungkan dulu secara jangka panjang dampaknya apa gitu kan, apakah itu negatif, positif yang tadi dijelasin. Nah, jadi ya seperti itu gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya setuju dengan statement saya, boleh like videonya, atau mungkin gak setuju gitu kan, boleh banget komentar di
kolom komentar gitu kan, kita diskusi bareng. Kalau misalnya dirasa misalnya video-video saya bermanfaat, boleh banget subscribe videonya dan nyalakan loncengnya untuk informasi video saya selanjutnya gitu. Bye bye.